Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indri Sapitri NIM 20114188 dari kelas B semester 2 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah, di dalam video ini saya akan membahas tentang ujian akhir semester dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dengan mata kuliah konsep dasar IPA dengan dosen pengampu Ibu Winda Purnamasari Master Pendidikan. Nah, bentuk tes yang diberikan oleh Ibu Winda ini adalah dalam bentuk video. Nah, selanjutnya saya di sini disuruh menemukan konsep materi dari percobaan virtual laboratorium ke-1, kedua, ketiga, dan yang keempat. Kan ada 4. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya alihkan ke laboratorium yang pertama ya. Nah, ini adalah laboratorium yang pertama. Nah, di sini ada P sama dengan I dikali R. P itu adalah tegangan arus listrik, I adalah arus listrik yang dihasilkan, dan R adalah hambatan listrik. Nah, di sini juga yang di tengah-tengah ini ada tulisan current. Mohon maaf. Nah, ini adalah arus listrik yang dihasilkan dalam bentuk angka ya. Nah, mari kita coba. Kita naikkan tegangannya menjadi 9,0 volt dan hambatannya kita turunkan menjadi 10. Lalu bisa kita lihat currentnya atau arus listriknya. Tuh, lihat angka I-nya saja dengan panahnya aja sudah melebihi layar handphone saya ya. Nah, arus listrik yang dihasilkan sangat besar, yaitu 900 mA. Kalau kita kecilkan ya ini tegangannya, maka yang terjadi sangat kecil kan arus listriknya. Beda lagi kalau kita naikkan hambatannya lebih kecil lagi, 0,1 mA. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa semakin rendah hambatan yang diberikan, maka semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Jika hambatannya semakin tinggi, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin rendah, semakin sedikit. Nah, begitu juga dengan tegangan listrik. Semakin rendah tegangan listrik, maka semakin kecil arus listrik yang diberikan. Berbeda ya dengan hambatannya. Dan semakin tinggi tegangan listriknya, maka semakin tinggi juga arus listrik yang dihasilkan. Nah, jadi tegangan dan hambatan ini saling bertolak belakang ya. Yang hambatan semakin rendah, arus listrik yang dihasilkan semakin tinggi. Sedangkan yang tegangan semakin rendah tegangannya, maka arus listrik yang dihasilkan akan semakin rendah. Baiklah, ini adalah laboratorium yang kedua. Nah, pada percobaan kedua kita akan mencoba memanaskan air dalam suhu tertentu. Lalu kita lihat perubahan apa yang terjadi pada air. Nah, kita tunggu dulu ya. Kita panaskan terus. Lihat apa yang berubah pada molekul yang di dalam tabung. Molekul di dalam tabung itu kita misalkan dengan air ya. Nah, jika terus dipanaskan, air akan berubah menjadi gas. Lalu, jika air kita dinginkan, maka yang akan terjadi adalah
Sebentar ya. Soalnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendinginkannya. Tuh bisa dilihat di termometer suhunya sudah menurun. Kita lihat apa yang akan terjadi pada air ketika didinginkan. Nah, bentuk perubahan yang terjadi adalah air berubah menjadi solid atau padat. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada neon. Ini adalah neon. Nah, akan kita coba untuk memanaskannya. Kita tunggu terus. Tuh, neonnya sudah mulai naik. Nah, akan tapi bisa kita lihat tidak memerlukan suhu yang cukup tinggi untuk mengubah neon menjadi gas. Nah, dalam suhu 100 saja dia sudah berubah menjadi gas. Bisa dilihat ya. Nah, lalu apa yang akan terjadi ketika neon kita dinginkan? Maka yang akan terjadi adalah suhunya sudah menurun ya. Akan tapi neonnya masih tetap berhamburan. Kita tunggu lagi. Nah, akan tapi neon akan berubah menjadi solid atau padat ketika ia mencapai puncak 0 derajat Celcius. Nah, selanjutnya di sini ada percobaan yang kedua. Ini adalah pompa. Pompa ini kita tekan ke bawah. Ini berupaya untuk menambah gas atau menambah molekul yang ada di dalam tabung. Nah, tuh. Ya. Nah, kita coba di sini neonnya. Kita panaskan. Nah. Kan? Dalam suhu 79 derajat Celcius, neon sudah berubah menjadi gas. Nah, di sini juga bisa kita lihat di phase diagram, tanda merah itu mengarah ke gas. Kan? Nah, akan tapi ketika kita coba menekan neon yang masih berubah menjadi gas, kita lihat apa yang akan terjadi. Akan terjadi ledakan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa neon yang telah dipanaskan akan menimbulkan ledakan ketika memperoleh tekanan. Nah, kita lanjut mendinginkan si neon. Ya, ini kan emang sudah dingin ya. Nah, ini sudah dalam bentuk padat. Lalu kita coba menekannya. Kita lihat reaksinya yang terjadi adalah meledak juga. Akan tetapi periode ledakannya tidak sebesar neon yang berubah menjadi gas. Selanjutnya kita coba sekali lagi dengan menggunakan air. Ini air. Atau kita mau mencoba yang baru, oksigen mungkin. Nah, di sini ada oksigen. Saya ingin menambahkan jumlah molekulnya. Tuh, bisa dilihat kan? Semakin banyak molekulnya. Nah, di sini saya akan mencoba memanaskan si oksigen tadi. Kita panaskan.
Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Oksigen ketika dipanaskan akan tetap berubah menjadi gas. Artinya bisa disimpulkan tidak melakukan perubahan ya, walaupun dipanaskan. Nah, selanjutnya kita coba memberikan tekanan kepada oksigen dan apa yang akan terjadi? Yang pertama-tama yang terjadi itu adalah menekan. Ketika oksigen ditekan, maka dia akan berubah menjadi padat ya. Nah, lalu kita coba lagi. Ketika oksigen kita dinginkan, dan yang terjadi adalah padat ya. Bisa dilihat. Kita coba menekannya, dan apa yang akan terjadi? Terjadi juga ledakannya kan? Nah, dari video ini, laboratorium ini, bisa kita simpulkan bahwa neon, argon, oksigen, water itu bisa berubah menjadi gas sifatnya ketika dipanaskan dan bisa berubah menjadi solid ketika didinginkan. Lalu ketika tekanan yang diberikan pada gas akan mudah menimbulkan ledakan dibandingkan sifat benda yang padat yang diberikan tekanan. Semoga bisa dipahami ya.